Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna tentang iman, ujian, dan keajaiban di luar nalar manusia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel ini berkembang agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita spiritual, misteri, dan kisah nyata penuh hikmah untuk kalian semua. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang pemuda muslim sederhana dan seorang dokter wanita Katolik yang menantangnya dengan sombong. Kalau kamu bisa menyembuhkan ibuku dengan cara agamamu itu, aku akan menjadi mualaf dan rela menjadi istrimu. Tapi siapa sangka, dari tantangan itu, lahir sebuah perjalanan dari kesombongan menuju keimanan, dari gelap menuju cahaya, dan dari ilmu yang tinggi menuju hati yang tunduk pada Sang Pencipta. Suara hujan mengguyur halaman rumah sakit malam itu. Di antara lampu-lampu yang temaram dan bau obat yang menusuk, seorang pemuda muslim bernama Raffi berjalan perlahan membawa setangkai bunga melati dan sebotol air putih. Ia mengenakan jaket lusuh dan sandal yang sudah ewes. Wajahnya lelah tapi matanya tenang. Raffi baru pulang dari perantauan. Ia mendengar kabar bahwa ibunya sedang kritis di rumah sakit kota. Langkahnya gontai melewati lorong panjang, di mana perawat sibuk berlari dan suara monitor detak jantung terdengar nyaring. Ketika sampai di ruang perawatan intensif, Raffi berhenti. Di ruang itu ada dua ranjang. Satu untuk ibunya, satu lagi untuk seorang wanita tua yang juga terbaring lemah. Di sebelah ranjang wanita itu berdiri seorang dokter muda. Wajahnya tegang. Rambut coklatnya disanggul rapi di balik masker. Wanita itu memperhatikan Raffi yang menunduk di samping ibunya, meneteskan air mata dan berdoa lirih. Ya Allah, sembuhkan ibuku. Jika ini ujian, maka kuatkan aku untuk menerimanya. Doa Raffi terucap lembut, tapi penuh keikhlasan. Dokter itu sempat menghentikan pekerjaannya, lalu memandangi Raffi dari ujung kepala sampai kaki heran dan sedikit geli. Kamu pikir dengan air putih dan doa bisa menyembuhkan orang? Tanyanya dengan nada dingin. Raffi mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya basah oleh air mata, tapi ia tersenyum. Saya tidak menyembuhkan, Dok, Allah yang menyembuhkan. Dokter itu mendengus kecil, menatap gelang salib di tangannya. Saya Dr. Maria, spesialis penyakit dalam. Ibu saya juga sedang dirawat di sini, katanya sambil menunjuk wanita di ranjang sebelah. Sudah saya coba semua metode medis, tapi tak ada hasil. Sekarang kamu datang dan bilang cukup dengan doa. Lucu juga, Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya yang semakin lemah, lalu membaca doa lagi dengan lirih. Maria menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu antara sinis dan penasaran. Hujan di luar semakin deras. Di dalam ruangan itu, dua dunia yang berbeda baru saja bertemu, sains dan keyakinan, akal dan iman, keraguan dan keikhlasan. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan malam itu akan menjadi awal dari ujian iman terbesar bagi keduanya. Malam kian larut. Di luar, hujan belum juga berhenti, menetes di kaca jendela seperti ritme waktu yang tak sabar menunggu sesuatu terjadi. Di dalam ruang perawatan itu, hanya tersisa dua sosok yang berjaga. Raffi duduk bersila di lantai sambil berzikir pelan, dan Dr. Maria berdiri menatap monitor jantung ibunya yang bergerak lamban. Maria sudah berjam-jam tidak bergeser. Mata sayunya menyiratkan kelelahan dan frustasi. Tangannya menggenggam salib kecil di dada, namun bibirnya gemetar, seolah ingin berdoa tapi tak tahu harus berkata apa. Raffi melihat itu. Dengan hati-hati ia membuka termos kecil berisi air putih, lalu membacakan doa di atasnya. Suaranya pelan namun bergetar, seperti bisikan yang datang dari kedalaman jiwa. Maria melirik sekilas, lalu tertawa kecil. Air putih? Serius kamu pikir itu bisa menyembuhkan penyakit paru-paru kronis? Katanya dengan nada mengejek. Raffi tetap tenang. Bukan airnya yang menyembuhkan, Dok, tapi izin dari Tuhan. Kadang sesuatu yang tampak kecil bisa membawa berkah besar. Maria memutar bola matanya, lalu mendekat, menyilangkan tangan di dada. Kamu tahu berapa tahun saya belajar kedokteran? Bertahun-tahun riset, operasi, penelitian. Tapi kamu datang dengan air putih dan doa lalu merasa lebih tahu dari ilmu manusia. Raffi menatapnya dalam-dalam, tanpa marah. Ilmu manusia memang hebat, Dok, tapi semua ilmu berasal dari satu sumber Tuhan yang sama. Ilmu tanpa iman, seperti tubuh tanpa ruh. Ucapan itu membuat Maria terdiam sejenak. Namun rasa gengsinya segera naik. Jangan khotbah saya, katanya tajam. Saya dokter, bukan pendosa yang butuh ceramah. Raffi menunduk. Ia tak ingin berdebat. Ia hanya memercikan sedikit air itu ke kening ibunya, lalu meneteskan ke bibirnya. Suara doanya semakin lirih. Namun ruangan itu terasa berubah lebih tenang, lebih hangat. Maria memperhatikan diam-diam. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuat hatinya gelisah. Bukan karena marah,
tapi karena ia merasa ada keyakinan yang tak bisa ia fahami. Beberapa jam kemudian, monitor detak jantung ibu Raffi stabil. Raffi tersenyum kecil. Ia tahu, mungkin ini bukan mukjizat besar, tapi cukup membuat hatinya bersyukur. Maria berpaling, menatap Raffi dengan senyum sinis yang dipaksakan. Kalau kamu begitu yakin dengan Tuhanmu, kenapa tidak coba bantu sembuhkan ibuku sekalian? Raffi mengangkat alis, menatap Maria dengan tenang. Kalau itu kehendak Allah, saya akan mencoba, Dok. Maria mendengus. Baik, kalau kamu bisa menyembuhkan ibuku dengan cara tahayulmu itu, saya akan menjadi mualaf. Bahkan, saya rela jadi istrimu. Raffi terdiam, wajahnya menegang, tapi matanya tetap lembut. Jangan main-main dengan janji seperti itu, Dok. Maria menatapnya dingin. Saya tidak main-main, saya hanya ingin membuktikan Tuhan siapa yang benar-benar berkuasa. Dan malam itu, di bawah suara hujan dan cahaya lampu rumah sakit yang temaram, tantangan iman pun dimulai. Suara hujan berganti menjadi rintik pelan, seolah langit pun sedang menahan napas. Di ruang itu, Raffi dan Dr. Maria berdiri saling berhadapan. Dua manusia dengan dunia yang berbeda, tapi kini dipertemukan oleh satu hal, ujian keyakinan. Maria menatap Raffi tajam, matanya menyala dengan rasa tantangan. Kamu bilang Tuhanmu bisa menyembuhkan siapapun, kan? Kalau begitu, sembuhkan ibuku. Kalau kamu berhasil, aku akan menepati janjiku. Raffi memandang ke arah wanita tua yang terbaring di ranjang sebelah. Napasnya tersengal, kulitnya pucat, dan alat bantu napas menutupi sebagian wajahnya. Monitor menunjukkan tanda-tanda melemah. Raffi menarik napas panjang. Ia menatap Maria, lalu menunduk dengan tenang. Saya tidak menyembuhkan, Dok, tapi saya akan berdoa agar Allah mengabulkan. Kalau Dia berkehendak, tak ada penyakit yang terlalu berat. Maria tertawa kecil, getir. Baiklah, tunjukkan padaku keajaiban Tuhanmu itu. Ia menyingkir, menyilangkan tangan di dada. Raffi mendekat ke ranjang. Ia menatap wajah wanita tua itu, penuh kasih dan hormat. Bibirnya mulai bergetar, membaca ayat-ayat suci dengan suara lembut yang menggema dalam keheningan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, jika ini adalah ujian bagi hamba-Mu, maka berilah ia kesembuhan atas kasih-Mu, bukan karena aku, tapi karena Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maria menatap dengan tatapan kosong, antara sinis dan ragu. Tapi saat Raffi terus berdoa, udara di ruangan itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih tenang. Suara monitor jantung yang tadinya lemah mulai terdengar stabil. Raffi mengambil setetes air dari botol kecil yang telah ia doakan. Ia meneteskan perlahan ke bibir Ibu Maria. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, ucapnya pelan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Tak ada yang berbicara, hanya suara hujan dan detak monitor yang berirama. Tiba-tiba, jari tangan wanita tua itu bergerak, pelan, tapi jelas. Maria menatap tak percaya. Tidak mungkin, itu refleks otot, katanya gugup, tapi suaranya bergetar. Raffi tidak menjawab. Ia hanya terus membaca doa, sementara air matanya jatuh ke spray putih yang sudah lembab oleh waktu. Monitor jantung mulai menunjukkan peningkatan. Nafas wanita tua itu terdengar lebih teratur. Maria menatap layar itu, wajahnya pucat, tangannya bergetar. Bagaimana bisa? Tadi semua tanda vitalnya melemah. Gumamnya pelan. Raffi berdiri perlahan, menatap Maria. Allah menjawab doa siapapun yang tulus. Dok, bukan karena aku, tapi karena kasihnya lebih luas dari logika manusia. Maria tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap ibunya yang kini mulai membuka mata perlahan. Memanggil namanya dengan suara lirih. Maria, Maria menjerit kecil, berlari mendekat, menggenggam tangan ibunya sambil menangis. Mama, Tuhan, Mama sadar. Raffi menunduk, bersyukur dalam diam. Ia tidak ingin dianggap pahlawan. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa iman yang tulus mampu mengguncang dunia yang membatu oleh kesombongan ilmu. Maria masih terisak, tapi di balik air matanya kini ada sesuatu yang berbeda, rasa takut dan kagum. Bukan pada Raffi, tapi pada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh sains manapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dr. Maria merasakan bahwa Tuhan yang dulu ia ragukan, mungkin benar-benar sedang berbicara padanya. Malam itu sunyi, rumah sakit sudah mulai lengang. Hanya terdengar langkah perawat yang jarang lewat dan suara hujan yang berubah menjadi rintik lembut. Di luar jendela, di kamar rawat itu, lampu sengaja diredupkan. Ibu Maria sudah tertidur kembali, napasnya stabil dan damai. Raffi duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding. Ia menatap langit-langit dengan mata lelah, tapi hatinya tenang. Sementara itu, Dr. Maria duduk di kursi dekat tempat tidur ibunya, menatap ibunya dengan pandangan kosong. Sudah berjam-jam ia tidak bicara. Tangannya masih menggenggam salib,
tapi pikirannya berputar tak karuan. Ia seorang dokter, ia tahu semua teori medis, semua proses penyembuhan. Tapi apa yang terjadi malam itu tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kenapa bisa? Kenapa sekarang Mama sadar setelah semua obat gagal? Gumamnya pelan. Raffi mendengar, tapi tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum kecil, lalu bangkit perlahan. Ia mengambil wudhu dengan air botol yang tersisa, lalu berdiri menghadap ke arah kiblat di pojok ruangan sempit itu. Suara langkahnya pelan. Ia mengangkat tangan, lalu bersujud di lantai dingin. Suara doanya terdengar lirih, tapi menusuk ke hati. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang. Jika ini adalah caramu menunjukkan kebesaranmu, maka jangan jadikan aku sombong karena ini. Jadikan ini pelajaran bagi kami semua, agar kami tahu, Engkau lebih besar dari segala ilmu manusia. Air mata jatuh ke lantai. Raffi tetap sujud lama, seolah ingin menyatu dengan bumi. Maria memperhatikan dari kursinya. Wajahnya menegang. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar bukan karena marah, tapi karena takut pada sesuatu yang baru saja ia rasakan. Kenapa aku merasa tenang mendengar doa itu? Pikirnya. Ia menatap Raffi yang bersujud, lalu menatap ibunya yang tidur damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, sangat kecil di hadapan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Menjelang dini hari, sesuatu terjadi. Ibu Maria tiba-tiba bergerak dalam tidurnya, bibirnya bergetar seolah berbicara. Maria mendekat, berusaha mendengar. Cahaya putih, indah sekali. Maria, ikuti cahaya itu. Maria tersentak, matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ia menatap wajah ibunya yang masih terpejam tapi tersenyum tenang. Mama, apa yang Mama lihat? Bisiknya ketakutan. Raffi berdiri perlahan, menatap mereka berdua dengan tenang. Kadang, orang yang berada di ambang hidup dan mati bisa melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh mata manusia. Dok, Maria menatap Raffi lama. Kali ini tidak ada nada sinis, tidak ada kebencian, hanya kebingungan dan sedikit ketakutan. Kamu sungguh percaya bahwa semua ini karena Tuhanmu? Raffi menunduk, lalu menjawab pelan. Bukan karena Tuhan saya, Dok, tapi karena Tuhan kita semua. Maria terdiam. Kata-kata itu menembus dadanya seperti cahaya halus yang hangat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di luar, azan subuh mulai terdengar samar dari kejauhan, menggema lembut di sela hujan yang reda. Raffi menutup matanya, tersenyum. Maria memejamkan matanya juga, dan untuk pertama kalinya, hatinya berbisik lirih. Tuhan, jika Engkau benar ada di sisi pemuda itu, tunjukkan aku jalanmu. Malam itu, dua hati yang berbeda arah mulai bergerak ke satu titik yang sama, menuju cahaya yang perlahan menembus gelapnya keraguan. Pagi itu, matahari perlahan menembus tirai rumah sakit. Cahaya lembut jatuh ke lantai, mengusir sisa gelap malam yang penuh keheningan. Di kamar itu, Raffi masih duduk bersila, memejamkan mata dalam zikir tenang. Di sebelahnya, Dokter Maria tertidur dengan kepala bersandar di tepi ranjang ibunya. Suara monitor jantung berbunyi lembut teratur, stabil, tidak ada tanda bahaya, semua normal. Raffi membuka mata perlahan. Ia menatap wajah wanita tua di ranjang itu. Wajah yang semalam pucat dan dingin, kini tampak hangat, bahkan sedikit tersenyum dalam tidurnya. Hati Raffi bergetar. Ia mengucap syukur pelan. Beberapa menit kemudian, Maria mulai terbangun. Ia mengusap mata, mengira semua hanya mimpi. Tapi begitu menatap monitor dan wajah ibunya, matanya langsung melebar. Tidak, ini tidak mungkin. Ia menunduk, menyentuh tangan ibunya, hangat. Bibir ibunya bergerak pelan. Maria membeku. Suara itu suara yang kemarin nyaris tak terdengar kini jelas, lembut, dan penuh kasih. Air matanya langsung mengalir deras. Mama sadar. Wanita tua itu membuka mata perlahan, menatap anaknya dengan senyum samar. Aku bermimpi, Nak. Ada cahaya putih yang datang padaku. Hangat sekali. Aku lihat seseorang berdiri di tengah cahaya itu, membaca doa dengan suara lembut. Lalu aku mendengar namamu dipanggil. Maria gemetar, menatap Raffi yang diam di pojok ruangan. Kamu yang berdoa itu? Ya, Raffi menunduk, suaranya rendah. Saya hanya berdoa, Dok, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Maria menatapnya lama, antara kagum dan takut. Namun sebelum ia bisa bicara lagi, suara langkah kaki dokter lain terdengar dari pintu. Dr. Andrew, kepala ruangan itu, masuk dengan wajah lelah sambil membawa berkas medis. Bagaimana kondisi pasien? Tanyanya datar. Maria menjawab pelan, Mama sudah sadar, Dok. Dr. Andrew tersenyum kecil lalu membeku. Apa? Ia memeriksa alat, lalu detak jantung, lalu menatap hasil monitor dengan raut tak percaya. Tekanannya normal, saturasi stabil. Bahkan paru-parunya. Ia berhenti, menatap Maria dengan wajah kaget. Ini mustahil.
Semalam kondisinya nyaris koma. Raffi hanya diam, menatap dengan tenang. Maria berdiri di sisi ibunya, masih belum bisa berkata apa-apa. Tidak ada penjelasan medis untuk ini, gumam Dr. Andrew, seolah tubuhnya pulih begitu saja. Maria menatap Raffi lagi, matanya mulai berair. Apa yang kamu lakukan semalam? Raffi menatapnya lembut. Saya hanya membaca ayat-ayat penyembuh. Karena saya yakin, setiap sakit punya obat. Tapi bukan semua obat dibuat dari tangan manusia. Maria terdiam lama. Dalam dadanya, perasaan aneh mulai tumbuh campuran kagum, takut, dan malu. Ia teringat bagaimana semalam ia menantang Raffi, bahkan mengejek imannya. Kalau kamu bisa sembuhkan ibuku dengan cara tahayulmu itu, aku akan jadi mualaf, bahkan jadi istrimu. Kata-katanya sendiri kini bergema di kepala, membuat hatinya bergetar hebat. Hari itu, kabar kesembuhan Ibu Maria menyebar cepat di antara staf rumah sakit. Banyak yang tidak percaya, sebagian menyebutnya keajaiban medis, sebagian lagi bilang hanya kebetulan. Tapi di mata Raffi, itu bukan kebetulan melainkan jawaban dari doa yang tulus. Sore harinya, saat Raffi pamit keluar untuk salat asar, Maria memanggilnya. Suaranya lembut, berbeda dari sebelumnya. Raffi, Raffi menoleh. Terima kasih, ucap Maria lirih. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi ada sesuatu dalam diriku yang berubah sejak malam itu. Raffi tersenyum. Yang penting, dok, bersyukurlah. Karena setiap keajaiban bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tapi untuk mengingatkan siapa yang berkuasa. Maria menatapnya lama, lalu berbisik pelan, seolah pada dirinya sendiri, Tuhan yang berkuasa. Dan untuk pertama kalinya, kata Tuhan terdengar begitu berbeda di telinganya, lebih dekat, lebih nyata, lebih hidup. Di luar, langit senja berwarna jingga. Raffi berjalan meninggalkan ruangan itu dengan langkah pelan. Sementara di dalam, Dr. Maria masih berdiri menatap ibunya. Dan entah mengapa, air matanya terus jatuh bukan karena sedih, tapi karena hati yang mulai goyah oleh cahaya yang tak bisa dijelaskan logika. Sudah 3 hari berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Rumah sakit kembali berjalan seperti biasa. Tapi nama Dr. Maria dan ibunya kini menjadi bahan pembicaraan. Para staf masih berbisik-bisik setiap kali melihat mereka lewat. Sebagian percaya itu mukjizat, sebagian lagi menganggapnya kebetulan medis. Maria berusaha terlihat tenang, tapi dalam dirinya terjadi perang batin yang hebat. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap hasil pemeriksaan ibunya di layar komputer. Semua indikator normal, tak ada tanda-tanda penyakit yang dulu membuat ibunya hampir meninggal. Tidak mungkin, gumamnya lirih, secara medis. Ini tidak bisa dijelaskan. Ia membuka berkas-berkas lama, membandingkan hasil laboratorium, cord scan, ronsen. Semua jelas menunjukkan hal yang sama, penyakit itu hilang total. Di luar ruangan, terdengar ketukan pintu. Silakan, katanya cepat. Pintu terbuka. Raffi masuk dengan wajah tenang, membawa sebungkus roti dan 2 cangkir teh hangat. Saya bawakan sarapan. Dok, ibu sudah sarapan juga. Sekarang beliau tertidur nyenyak. Maria menatapnya dengan wajah canggung. Kamu tidak perlu repot. Raffi tersenyum. Tidak apa-apa, menjenguk orang sakit juga ibadah. Maria menunduk. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara hujan kecil di luar jendela. Akhirnya Maria berbicara, suaranya pelan tapi penuh tekanan. Raffi, aku sudah meneliti kondisi ibuku. Tidak ada alasan medis kenapa ia bisa sembuh begitu saja. Semua alat, semua hasil, semuanya normal. Padahal 3 hari lalu paru-parunya nyaris gagal fungsi. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap Maria dengan tatapan lembut, menunggu. Aku tidak bisa tidur sejak malam itu, lanjutnya. Aku terus bertanya-tanya, apakah ini kebetulan? Atau benar karena doamu? Raffi tersenyum tipis. Doa bukan punya saya, dok. Siapapun yang tulus, doanya bisa didengar. Hanya saja, manusia seringkali tak percaya kecuali sudah kepepet. Maria terdiam. Ia tahu Raffi benar. Dalam diam, hatinya berdebar. Tapi, katanya lagi, aku ini dokter. Raffi, aku terbiasa dengan bukti, dengan data, dengan logika. Tapi sekarang semua logika itu seperti tidak berguna. Aku merasa kosong. Raffi mendekat perlahan, menatapnya penuh pengertian. Kadang, saat ilmu mencapai batasnya, di sanalah Tuhan menunjukkan kebesarannya. Kata-kata itu menghantam hati Maria seperti palu kecil yang lembut tapi memecah dinding tebal di dalam dirinya. Ia memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi, katanya pelan. Selama ini aku pikir, Tuhan itu hanya simbol harapan orang yang putus asa. Tapi waktu aku lihat ibuku membuka mata, aku merasa ada sesuatu yang nyata. Raffi meletakkan cangkir teh di mejanya. Mungkin itu bukan sesuatu, dok. Mungkin itu seseorang. Tuhan sedang mengetuk hatimu. Maria mendongak.
Tatapannya lurus ke mata Raffi, ada keheningan yang panjang di antara mereka. Lalu ia tersenyum tipis, getir, tapi hangat. Kamu tahu, waktu aku menantangmu malam itu, aku sebenarnya tidak percaya Tuhan akan menjawab. Aku hanya ingin membuktikan kamu salah. Tapi sekarang, aku mulai takut. Raffi, takut kenapa? Tanya Raffi lembut. Maria menatap jendela yang basah oleh hujan. Takut kalau selama ini aku hidup, tapi tidak pernah benar-benar mengenal Tuhan. Raffi tersenyum. Berarti kamu sudah selangkah lebih dekat untuk mengenalnya, Dok. Maria menatap Raffi lama, matanya berkaca-kaca. Kamu sungguh percaya semua ini kehendak Tuhan, bukan kebetulan? Saya yakin sepenuhnya. Jawab Raffi, kebetulan. Hanyalah cara Tuhan menyembunyikan mukjizatnya dari orang yang belum siap melihat. Maria menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia bukan menangis karena sedih, tapi karena dinding keras di hatinya perlahan mulai runtuh. Dan di luar, hujan berhenti, langit cerah, seolah alam pun tahu bahwa hari itu, dalam ruang kerja sederhana itu, seorang dokter Katolik yang dulu menertawakan doa, mulai mendengar panggilan Tuhan dengan caranya sendiri. Malam itu, rumah sakit sudah sepi, hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang menemani. Di kamar 207, Dr. Maria duduk di kursi, menatap jendela yang gelap. Di tangannya ada sesuatu yang tak biasa, sebuah buku kecil berwarna hijau. Itu adalah Al-Quran terjemahan Indonesia yang diam-diam diberikan oleh Raffi siang tadi. Kalau dokter ingin tahu siapa yang menyembuhkan ibu, katanya waktu itu, bacalah kalamnya sendiri. Maria menatap buku itu lama, ragu. Ia takut membukanya, tapi juga tak mampu menahannya. Akhirnya, dengan jari bergetar, ia membuka halaman pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hatinya bergetar. Ia menatap kalimat itu berulang kali. Entah kenapa, tulisan itu terasa hidup seolah berbicara langsung padanya. Ia membaca lagi, pelan-pelan, meski sesekali harus berhenti karena matanya kabur oleh air mata. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Maria menutup mulutnya, menahan isak. Ayat itu seperti menampar hatinya. Ia langsung teringat ibunya. Bagaimana semalam ia sadar dari koma setelah doa Raffi. Dialah yang menyembuhkan aku, bisiknya pelan. Ia menangis selama malam itu, bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh keangkuhan, keyakinan buta pada logika, rasa sombong atas gelar dan ilmu. Semua lenyap di hadapan kalimat yang begitu lembut tapi kuat. Menjelang tengah malam, Maria tertidur di kursinya dengan Al-Quran terbuka di dadanya. Tapi tidurnya tak biasa, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah padang luas yang gelap. Udara dingin, sunyi. Di kejauhan, ada cahaya putih kecil, seperti lentera yang berkilau lembut. Ia berjalan mendekat, semakin dekat, cahaya itu makin terang, sampai ia bisa melihat sosok pria berpakaian sederhana berdiri di tengahnya. Wajahnya tenang, dan di sekelilingnya terdengar suara lantunan ayat suci. Maria ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Lalu suara itu terdengar jelas di telinganya. Hati yang gelap akan tetap buta meski mata terbuka. Tapi jika kau mau mencari, cahaya itu akan menuntunmu. Cahaya itu semakin terang, menembus dadanya. Ia menjerit pelan dan terbangun. Maria terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap sekeliling. Al-Quran masih terbuka di dadanya, tepat di halaman yang tertulis, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tangannya gemetar. Ia menatap langit-langit kamar, lalu berbisik pelan, apakah engkau benar-benar sedang memanggilku, Tuhan? Air mata jatuh lagi, kali ini bukan karena ragu, tapi karena rindu pada sesuatu yang baru pertama kali ia rasakan kedamaian. Pagi harinya, saat Raffi datang menjenguk ibunya, Maria memanggilnya. Suaranya pelan, tapi mantap. Raffi, aku semalam membaca kitabmu. Raffi tersenyum lembut. Kitab itu bukan milik saya, Dok. Itu milik semua orang yang ingin mengenal Tuhannya. Maria menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi jelas, aku ingin mengenal Tuhanmu lebih dalam. Raffi menunduk, menahan haru. Insya Allah, Dok, jika niatmu tulus, Tuhan sendiri yang akan membimbing langkahmu. Dan pagi itu, matahari tampak lebih cerah dari biasanya. Cahaya menembus kaca jendela kamar, jatuh tepat di wajah Maria seolah langit pun tahu. Seorang hati yang dulu gelap, kini mulai diterangi cahaya kebenaran. Subuh itu, udara terasa dingin dan sunyi. Langit masih gelap. Hanya seberkas cahaya jingga di ufuk timur menandakan fajar mulai menyingsing. Di halaman kecil rumah sakit, Raffi berdiri dengan sarung dan peci putih, menunggu seseorang dengan wajah tenang tapi mata bergetar oleh haru yang ditahan. Tak lama kemudian, Dr. Maria datang. Ia mengenakan selendang putih menutupi rambutnya. Sederhana namun anggun. Wajahnya tampak damai, tidak lagi menegang seperti dulu. Di tangannya,
Ia menggenggam Al-Quran kecil yang dulu diberikan Raffi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Raffi menunduk hormat, tak berani menatap terlalu lama. Terima kasih sudah datang sepagi ini, Dok. Maria tersenyum samar. Kau memanggilku dokter, padahal hari ini aku ingin menjadi seorang murid. Raffi terdiam. Ia menatap matanya, dan di sana ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketulusan yang dalam, dan cahaya keikhlasan. Mereka duduk di teras kecil rumah sakit, di bawah cahaya langit yang mulai terang. Raffi membuka mushaf kecil di hadapannya. Sementara dari masjid dekat sana, suara azan subuh mulai berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air mata menetes di pipi Maria. Ia menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. Suara ini terasa berbeda hari ini. Raffi, seolah hatiku ikut dipanggil. Raffi tersenyum lembut. Itulah panggilan dari Dia yang selama ini kau cari, bahkan tanpa kau sadari. Ketika azan selesai, Raffi menatap Maria dengan penuh hormat. Apakah kau sudah siap, Maria? Wanita itu mengangguk perlahan. Aku siap. Aku ingin menepati janjiku. Jika ibuku sembuh, aku akan memeluk agamamu. Tapi sekarang aku tahu, bukan karena janji itu, melainkan karena hatiku sendiri yang ingin menemukan Tuhan yang sebenarnya. Raffi menunduk, menahan air mata. Ia memegang tangan Maria dengan hati-hati. Tidak berlebihan, hanya sebagai penuntun. Ikutilah kata-kata ini, Maria, pelan-pelan saja. Suara Raffi bergetar lirih di udara pagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Maria mengikuti dengan penuh keyakinan. Setiap suku katanya keluar disertai air mata yang jatuh satu-satu ke lantai. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai ia ucapkan, udara terasa berubah. Angin berhembus lembut, dan matahari terbit perlahan di belakang mereka. Raffi menunduk, menangis dalam sujud syukur. Maria, kini Aisyah Maria binti Abdullah, ikut menunduk, menatap tanah dengan senyum dan air mata bercampur bahagia. Setelah beberapa saat hening, Maria kini Aisyah berkata pelan, Raffi, janjiku yang satu lagi masih berlaku, bukan? Raffi mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Maksudmu? Aisyah tersenyum malu, menunduk. Kalau kau bisa menyembuhkan ibuku, aku akan menjadi istrimu. Raffi terpaku. Tapi, aku tak menyembuhkan siapapun. Tuhanlah yang menyembuhkan. Aisyah menatap matanya, dalam dan lembut. Maka aku ingin menjadi istri dari pria yang mengajarkanku tentang Tuhan. Raffi tak mampu menahan air mata. Ia hanya menatap langit, lalu berbisik, Subhanallah, engkau menulis takdir ini seindah ini, ya Rob. Beberapa hari kemudian, kabar tentang dokter ternama yang masuk Islam tersebar di seluruh rumah sakit. Tapi bagi mereka berdua, bukan itu yang penting. Yang penting adalah setiap pagi, mereka berjalan bersama ke masjid kecil itu. Raffi dengan sarungnya, Aisyah dengan jilbab putihnya berdiri berdampingan, sujud bersama dalam damai. Dan setiap kali matahari terbit, mereka selalu teringat hari itu. Hari ketika cahaya subuh menjadi saksi janji cinta, iman, dan takdir dua hati yang disatukan oleh kuasa Tuhan.